Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, mari kita belajar akidah akhlak. Silahkan siapkan LKS-nya masing-masing sambil membuka buku LKS akidah akhlak, juga sambil melihat video ini. Kalau kemarin kita sudah belajar dari bab 1, penilaian harian 1, Romawi 1 dan 2 sudah. Seperti biasanya kita lanjutkan ke pertanyaan atau soal berikutnya, yaitu remedial halaman 11 ya. Sambil saya bahas, saya baca, silahkan anak-anak mulai menulis jawabannya di LKS. Di LKS-nya masing-masing ditulis yang rapi untuk bahan belajar ya. Kalau yang ini tidak perlu dikumpulkan. Gitu ya. Yang pertama, nomor 1 adalah Asmaul Husna. Itu adalah nama-nama Allah yang baik ya, itu arti dari Asmaul Husna. Kemudian jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Kemudian belajar adalah cara yang paling tepat untuk memperoleh ilmu. Nomor 4, kita tidak boleh sombong sebab Allah yang maha mengetahui. Jika terlalu cepat silahkan di pause dulu videonya sambil menulis jawabannya. Nomor 5, setiap amal perbuatan kita akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teliti ya. Jadi kita tidak bisa menyembunyikan sekecil apapun karena Allah pasti mengetahui. Itu ya. Nomor 6, Allah mengetahui amal yang ikhlas dan yang tidak ikhlas atau terpaksa. Berikutnya, tidak ada satu benda yang tertutup atau tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, apapun yang kita lakukan pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah untuk beramal dengan ikhlas. Dan nomor terakhir, semua perbuatan akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kemudian kita bisa lanjutkan ke pengayaan. Kalau ini jawabannya agak panjang, kalau yang remedial tadi pendek-pendek ya. Nomor 1, apa arti al-alim dan bagaimana maksudnya? Al-alim artinya yang maha mengetahui. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang terjadi pada ciptaannya. Bila kurang jelas bisa lihat di bacaan depan ya. Nomor 2, apa arti al-khabir dan bagaimana maksudnya? Al-khabir artinya yang maha teliti. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap perbuatan manusia dengan teliti. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan untuk mengamalkan al-alim, yaitu dengan berbuat baik, kemudian tidak sombong dan juga rendah hati. Nomor 4, apa yang harus kita lakukan untuk mengamalkan al-khabir, yaitu ikhlas dalam beramal. Kemudian nomor 5 dan 6 ini arti dari potongan ayat tentang al-alim dan al-khabir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Apa artinya? Artinya, dan dia Allah maha mengetahui segala sesuatu. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Kemudian nomor 6, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu bima ta'maluna khabir ya. Apa artinya? Artinya, dan Allah maha teliti apa yang kau kerjakan, sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 271. Jelas ya? Bila terlalu cepat silahkan di pause dulu. Kita bisa lanjutkan. Sekarang bab kedua ya, bab baru tentang mengenal sifat wajib Allah Subhanahu wa taala.
akhiran mutakaliman. Sudah. Nah, jika sudah, bisa sambil dihafalkan lagunya ya. Bisa sambil dihafalkan karena biasanya menghafalkan sebuah kata atau misalkan Asmaul Husna dan juga sifat wajib Allah itu lebih mudah dengan lagu ya, daripada wujud artinya ada, qidam artinya dahulu. Itu satu-satu mungkin terlalu sulit, kalau lagu biasanya lebih mudah gitu ya. Kemudian saya terangkan sedikit saja ya, sekilas saja sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada poin penting, yaitu sifat wajib Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 20 ya. Wujud itu artinya ada. Pengertiannya apa? Di bawahnya silahkan dibaca sendiri ya, saya hanya menjelaskan, membacakan artinya saja. Kemudian yang kedua ada khidam, itu adalah dahulu. Baqo itu adalah kekal ya. Mukalafatu lil hawadisi, itu adalah berbeda dengan makhluknya. Kemudian nomor 5 qiyamuhu binafsihi, adalah berdiri sendiri. Kemudian wahdaniyat itu maha esa. Kodrat itu adalah kuasa. Irodat adalah berkehendak. Ilmu artinya maha mengetahui. Di sini nanti insya Allah semua pengertiannya akan ditanyakan di soal. Jadi anak-anak harus bisa menghafalkan dan juga tahu tempatnya ya, terutama yang belum bisa lancar membaca, ini harus didengarkan baik-baik videonya supaya tahu itu bacanya bagaimana ya. Hayat itu artinya maha hidup. Sama artinya maha mendengar. Basor artinya maha melihat. Kemudian kolam artinya berbicara. Qadiran ya artinya maha berkuasa. Kemudian 15 muridan itu maha berkehendak. Aliman itu mengetahui. Hayan itu yang maha hidup. Kemudian syami'an itu yang mendengar. Basiran itu artinya yang melihat. Kemudian terakhir mutakaliman itu yang berbicara. Bisa? Nanti insya Allah 20 ini akan ditanyakan di soal, jadi harus dibaca dengan teliti. Kemudian poin penting berikutnya adalah hikmah mengenal sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 ya. Nomor 1, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, mendapat rahmat, kemuliaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dapat menyelamatkan diri dari kesesatan. Karena apa? Jika kita meyakini 20 sifat wajib dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan takut dalam bertindak hal-hal yang buruk ya. Kita akan takut untuk berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan, dan juga kita akan lebih semangat dalam mencari berkah atau pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian berikutnya di sini itu anak-anak disuruh mencocokkan antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Seperti biasanya di sini adalah sifat wajibnya Allah, di sini artinya itu ada 20 ya semuanya ya. Tapi ini tidak perlu dikerjakan. Anak-anak silahkan langsung mengerjakan penilaian harian 2 ya. Penilaian harian 2 ini nomor 1 sampai 20. Di sini anak-anak hanya diminta untuk mencari artinya. Misalkan ini nomor 20, mutakaliman itu artinya apa? Kemudian basiran itu artinya apa? Samian itu artinya apa? Nah, jadi anak-anak 20 nomor diminta untuk mencari artinya saja. Kemudian anak-anak lanjutkan ke room 2 atau B, nomor 1 sampai 10 ya. Silakan dikerjakan di buku tulis, dilanjutkan dari pelajaran fikih yang kemarin gitu ya. Bila kurang jelas silahkan tanya lewat WA pribadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.